Salam damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke 108 dengan topik cara saudara Donditan membawa orang Kristen menjadi mu'alaf tidak etis dan justru memberi kesan Islam tidak punya keselamatan untuk dipromosikan, untuk diberitakan keselamatan. Kesannya seperti itu, sehingga Pak Donditan memakai cara-cara yang tidak etis. Mengkritisi kegiatan Pak Donditan di medsos, cara beliau membawa orang Kristen menjadi mu'alaf dapat dinilai tidak etis dan justru merendahkan agama Islam yang menjadi nampak tidak memiliki keselamatan di dalam Islam yang bisa ditawarkan menjadi motivasi orang tidak beragama lalu masuk Islam atau orang Kristen menjadi mu'alaf. Motivasi itu tidak ada karena Pak Donditan pakai cara-cara yang tidak etis itu. Sebenarnya setiap warga negara memiliki hak untuk menyebarkan agamanya secara bebas asalkan tetap mengikuti etika dan norma yang berlaku. Dalam Kristen, melalui kegiatan pemberitaan Injil. Dalam Islam, setahu saya dilakukan melalui dakwah. Namun, menyampaikan ajaran dengan cara menyesatkan atau merendahkan keyakinan agama lain, apalagi dengan tujuan mempengaruhi orang agar berpindah agama, merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak mencerminkan semangat toleransi. Sebaiknya saudara Donditan menyebarkan agama Islam dengan menjelaskan antara lain bagaimana Islam bisa menyelamatkan umat pemeluknya. Jelaskan Islam menjamin ada kepastian bagi para pemeluknya akan selamat masuk surga. Jelaskan bagaimana di Islam orang bisa selamat masuk surga. Jelaskan dengan menjadi orang beragama Islam apa tujuan menunaikan ibadah haji ke Arab. Apakah ada jaminan masuk surga dengan naik haji? Jelaskan apa tujuan ibadah berjalan keliling mengelilingi Ka'bah. Jelaskan pula tujuan ritual lempar jumroh. Tegaskan maknanya secara logika. Apa benar itu adalah kegiatan melempar iblis atau setan? Bagaimana logikanya? Bukankah iblis atau setan-setan itu roh adanya? Masa bisa kena kalau dilempar batu? Itu jelaskan. Jelaskan pula ritual mencium kecup batu putih. Kalau tidak salah disebut Hajar Aswad. Apakah hubungannya dengan keselamatan para pemeluk agama Islam? Dan yang melakukan ritual ini apakah bagaimana selamat atau bagaimana? Ya, jelaskan pula soal wudhu ulang. Jika lalai lalu memasukkan jari ke lubang hidung karena ada keperluan mengeluarkan kotoran debu yang menempel di bulu hidung, yaitu upil. Allah itu roh adanya. Mengapa Allah di Islam sangat memperhatikan masalah jasmani lebih daripada hal-hal yang rohani? Jelaskan pula mengapa Allah yang menjadikan Adam dengan satu istri, yaitu Hawa, mengapa Allah orang Islam mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu, bahkan sampai maksimum 4. Mengapa? Jelaskan. Ini jadi dipromosikan, agama Islam dipromosikan kepada masyarakat, sehingga orang bisa memilih dengan leluasa, bukan ditarik-tarik atau dipengaruhi dengan salah. Pak Donditan dulu kan Kristen, terus masuk Islam. Mungkin beliau tidak tahu bagaimana caranya berdakwah atau tidak mengerti mengenai Islam, cuma berlabel saja Islam. Kesimpulan, kegiatan saudara Donditan sebaiknya dipertimbangkan kembali. Ya oleh organisasi Islam bagaimana? Mesti ada perhatian, tidak bisa dibiarkan lalu pura-pura tidak tahu. Kan kelihatan itu di medsos setiap hari.
diganti dengan kegiatan berdakwah yang mulia, menyiarkan keselamatan di dalam Islam dan seluk-beluk Islam yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Kegiatan Saudara Dolitan selain tidak menampilkan semangat bertoleransi, juga akan memberi kesan bahwa Saudara Dolitan tidak mampu berdakwah untuk mempromosikan keselamatan di dalam Islam. Begini yang tadi saya ceritakan itu. Lalu dia menempuh jalan yang tidak menunjukkan semangat persatuan umat beragama. Itu tidak benar. Bisa diganti. Bertobatlah. Sampai di sini dulu. Saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini, disertai berkat jasmani, ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan atau sanggahan bagi kanal video ini. Tekanlah subscribe. Anda akan selalu dikirimi video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa. 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah, salam damai sejahtera.